Jadi sing niki sampeyan critakna saka ngarep kami iki tekan mburi sampeyan critakna maning tapi nganggo bahasa Indonesia, Mas. Soalnya kok tek video dan video ki ada nang YouTube, tentunya sing nonton YouTube kan orang wong Jawa dong, bisa luar Jawa. Harapannya dengan bisa bahasa Indonesia kayak ben penonton luar Jawa kayak bisa langsung paham kalau sing sampeyan critakna iki. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ki Ya, jadi kata maning. Ya. Dik, kameranya Dik. Iya. Siapa Dik? Udah Mas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik ya teman-teman ya. Kami di sini kedatangan tamu. Ini adalah masnya ya. Itu menceritakan sebuah kejadian yang mungkin setelah saya mendengar ceritanya dari masnya itu bisa sangat bersangkutan dengan apa yang sedang kita hadapi teman-teman. Ya, si Yuyun itu ya. Ya, tentang si yang megang kapak itu ya. Jadi saya mendengar ceritanya saja dari mas ini dari tadi itu udah merinding teman-teman. Jadi apakah iya yang kita hadapi bisa sama dengan mas yang diceritakan gitu? Ya mungkin lebih jelasnya biar masnya ini menceritakan kembali menggunakan bahasa Indonesia biar teman-teman jelas mendengarnya ya. Jadi silakan mas ceritakan dari awal menggunakan bahasa Indonesia sebisanya mas ya. Iya. Jadi gini ya, Mas Ganang ya, Mas Iwan sama Pak Marcel ini ya. Itu sebelumnya saya di sini bukan numpang pansos ya. Oh iya enggak. Buat teman-teman sama yang lainnya juga kan saya katanya seperti itu, dan di sini tujuan saya itu melihat turut prihatin karena melihat Mas Diki dengan keadaannya seperti ini. Ya. Dan disangkut dengan pembicaraan tadi yang sudah diceritakan Mas Gana sendiri, karena ada persamaan dari video-video yang Mas Ganang sama yang satu timnya itu dibuat, iya tuh upload itu hampir sama dengan apa yang telah diceritakan sama nenek saya. Nah, jadi gini ceritanya, langsung mau ceritanya aja ya. Iya. Perkenalan dulu mungkin namanya. Oh, buat perkenalan nama mungkin saya nggak bisa sebut nama lah untuk saya sendiri ya, maksud buat semuanya karena saya bukan pansos ya. Oh ya, dia nggak apa-apa. Dia emang dia mas aja gitu ya. Iya, mas aja nggak apa-apa. Jadi gini ya mas ya, sama sedulur yang lainnya. Jadi di sini tuh nenek saya dulu pernah menceritakan sama saya, sedangkan nenek saya sekarang itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Dan saya minta doanya dulu, semoga nenek saya diterima sama di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi nenek saya itu belum menceritakan tentang kisahnya kakek saya waktu meninggal. Ya. Dengan kemiripan hantu itu yang sudah ada di video, dengan dua ciri-ciri itu, cewek berikat rambut dua, terus tuh tanggung sama bawa kampak. Ya. Tuh mas yang bikin saya ingin datang ke sini terus menceritakan kisah itu. Jadi dulunya itu waktu bapak saya itu belum lahir posisinya berarti. Oh, iya. Jadi nenek saya itu menceritakan kakek saya dulu itu pernah mengadopsi anak waktu umur itu 4 tahun mas. Anaknya masih umur 4 tahun. Iya, itu waktu dulu bapak saya itu kakek saya itu belum punya bapak saya, masih belum punya anak. Waktu mas Udah menikah tapi belum dikaruniai anak gitu. Ya kayak gitu. Kayaknya kakek saya itu pengen mempunyai anak, dan akhirnya itu mengadopsi anaknya masih umur 4 tahun. Ya, cewek itu tadi. So, yang katanya namanya Yuyun, iya Yuyun. Tadi yang saya ceritakan Yuyun. Itu hampir sama, soalnya saya yang ditahu kasih nama Yuyun, dan di sini itu yang menyerang Mas Diki itu kalau nggak salah Yuyun apa ya mas Ganang ya? Ya. Yuyun. Ada kemiripan di sini maksudnya. Iya. Jadi saya kasihnya itu langsung aja, jadi si Yuyun itu diadopsi setelah umur 4 tahun itu sampai umur berapa gitu ya, 8 atau 9 tahunan lah waktu itu. Oh, nyampe usia 8-9 tahun. Iya.
waktu umur segitu itu begitu kakek saya ingin mempunyai anak dan juga mempunyai adopsi anak yang umur 4 tahun itu sangat-sangat disayang sekali itu. Oh, karena belum punya anak dan mengadopsi disayang banget gitu ya. Iya. Lah setelah waktu bapak saya itu lahir ya. Itu yang si Yuyun itu umur berapa pas itu? Waktu itu si Yuyun itu umur 9 tahun. Kalau nggak salah, kalau nggak 8 tahun itu. Oh, di 9 tahun itu. Nah bapak saya kan lahir. Iya. Itu masih kecil, masih tidak berdaya, dalam arti belum bisa jalan kan, belum bisa jalan, ya, masih benar-benar bayi gitu mas kan. Waktu itu kejadiannya itu kakek saya sampai lupa merawat bapak saya karena banget sayang saking sayangnya sama anak yang adopsinya itu ya. yang diadopsi sama kakek saya itu. Jadi waktu itu bapak saya itu hampir dibunuh sama si Yuyun. Oh, sama anak itu? Iya, nggak tahu entah kenapa, entah tahu kecemburuan atau apa itu. Saya waktu itu belum tahu. Neneknya juga ceritanya seperti itu tuh. Bisa jadi karena anaknya lahir takut dibuang mungkin. Iya. Karena anak kandung udah lahir sih. Iya, anak udah lahir dan saya anak pungut. Iya, merasa kayak gitu. Kayaknya mungkin seperti itu, karena gitu. Makanya waktu itu bapak saya kan ketahuan nih waktu itu sama nenek saya. Ketahuan bahwa si Yuyun sudah megang bapak saya. Oh, ya. Bayi bapaknya. Iya, bapak saya itu waktu itu kan masih bayi, belum bisa berdaya. Mau dibunuh itu apa? Mau dibunuh. Dipegang itu. Ya, udah dipegang ya, udah dibawa ke bak mandi gitu, mungkin mau Diremin. atau gimana, dicebolin kan saya nggak. Kemudian saya kan takut. Karena Justru ketakutan. Iya. Yang si aneh di sini diadopsi dengan kasih sayang, bahkan sampai katanya melupakan anaknya, malah justru si Membalasnya dengan kayak gitu, malah Membalasnya karena cemburu dikira nanti anak kandung udah lahir malah ditinggalin. Ya itu, jadi makanya si nenek saya karena posisi takut menceritakan sama kakek saya bahwa yang dilihat sama nenek saya itu dengan kejadian seperti itu, akhirnya mempunyai niat karena mungkin ya bukan niat ya, karena ketakutan. Akhirnya mempunyai pikiran untuk membuang si Yuyun itu. menjauhkan lah ya. Ya, menjauhkan, membuang ya, menjauhkan itu kan karena takut daripada anak-anaknya itu Sakiti ya. ngapain lah gitu. Ya. Akhirnya jadi si Yuyunnya dibawa sama kakek saya, nggak tahu tempatnya itu di mana dan nggak tahu ngasihnya ke siapa juga. Ini yang ngasihin ke orang gitu ya. Ngasihin ke orang. Jadi waktu itu setelah 1 tahun kalau nggak salah, bapak saya itu udah bisa jalan. 1 tahun atau 2 tahun waktu itu ya, bapak saya udah jalan. Si Yuyun itu kembali lagi. Oh, balik ke rumah itu, rumahnya Ke rumah nenek saya itu, di rumah nenek saya. terus Ya, si Yuyun itu posisi pulang itu bukan kayak masih muka Yuyun, masih menyerupai Yuyun, tetapi tetap terlihat ada yang beda. Tingkah lakunya Dari jalan pun, dari raut muka pun itu sangat berbeda. Mau dia kucel apa gimana sih? Ya kayak gitu, kucel gimana ya? Ya kayak gitulah, pokoknya sangat serem dan berbeda dengan maksudnya seperti itu. Tiba-tiba nongol nih di depan rumah, ya di depan pintu, nongol langsung. Saya mau mandi, lihat di jendela kamar mandi. Tiba-tiba itu kayak seolah-olah saya lebih takut lagi, seperti dengan cara ngomong itu kayak diteror kayak gitu mas. bapaknya itu. Iya, bapak dan nenek saya itu malah lebih takut dari kejadian yang kemarin. Kok setelah dibuang kok kembali lagi dengan keadaan seperti itu. Iya. Nah setelah itu, karena nenek saya takut karena trauma diteror sama si Yuyun itu, berniat untuk mengikuti Yuyun. Kakek saya itu mengikuti Yuyun, tapi nenek saya jaga bapak saya itu. Berarti si nenek sama bapakku standby di rumah dan kakekmu yang mengikuti Yuyun. Ya Yuyun. Yuyun, iya. Si ngikutin Yuyun ke ke hutan lah, ke alas. Nah, jadi si Yuyun itu diikuti sama kakek ke arahnya ke hutan gitu. Iya. Ya karena
takut meresahkan dan tahu akhirnya biar supaya kakek itu tahu arah perginya si Yun supaya jangan kembali lagi ke rumah kakek saya ini itu tadi. Dan nggak tahunya mungkin namanya takdir kan kita nggak tahu mungkin ya. Waktu itu kakek saya itu nggak pulang sampai 2 malam kalau waktu itu. Dan nenek saya udah mencari kemana karena kan nenek saya nggak tahu si Yuyun itu dibawa kemana atau kakek saya yang dibawa sama Yuyun kemana, itu nggak ada orang yang tahu kayak itu mas. Jadi waktu itu nenek saya itu udah mencari nggak ada, saya cari itu nggak ketemu, tapi ketemu dengar kabar, dapat kabar dari tetangga lah gitu, mungkin warga juga yang kenal sama nenek saya itu dengan keadaan kakek saya udah nggak ada. Oh, udah meninggal gitu. Udah meninggal. Tapi jasadnya ketemu. Jasadnya ketemu. Terbunuh apa meninggal? Ya, untuk meninggal itu nenek saya nggak menyebutkan dia terbunuh ataupun, intinya saya melihat itu dengan keadaan udah tidak bernyawa lagi kata saya waktu itu. Nah di situ waktu kejadian itu si nenek saya kan siapa orangnya sih yang melihat Suaminya ya. suaminya seperti itu, otomatis kan langsung histeris nangis dengan keadaan dia tidak sakit ataupun kenapa-kenapa. Nah waktu setelah kakek saya itu nggak ada, alhamdulillah si Yuyun nggak pernah muncul lagi. Si Yuyun nggak pernah neror lagi. Cuma kan tanda tanya itu. Berarti Kok bisa Yuyun nggak balik lagi? iya. Berarti setelah bapaknya setelah ikuti Yuyun dan bapaknya meninggal, si Yuyun nggak balik. Berarti kan tanda tanya loh, bapak ke hutan itu kenapa itu? Nah, Ngapain gitu? seperti itu maksudnya. Si kakeknya maksudnya. Dan ciri-cirinya rambutnya yang diikat itu. Iya, si Yuyun itu kan waktu itu kan kalau masalah baju saya nggak lihat, nggak Nggak tahu lah diceritain, gitu ya. Cuma dia memang waktu itu suka sekali diikat sama kakek saya itu, ikatan cuma 2 gitu. Dan yang pas naror itu seperti yang kayak diceritain nenekmu itu pakai bawa kampak apa enggak? Bawa kampak. Dan dia kayak gitu persis, cewek tanggung, ikatan 2 sama bawa kampak. Kayak gitu. Baik teman-teman, ya, mungkin akan saya singkat ceritanya kurang lebih seperti ini ya. Yang saya tangkap ya, bahwasanya Mas ini mempunyai sebuah kakek, dan kakek itu karena belum mempunyai anak, akhirnya kakek itu mengadopsi sebuah anak. Anak itu masih seorang anak, dan anak itu masih berumuran 4 tahun. Karena nggak punya anak, akhirnya mengadopsi sampai berjalan sampai 8 tahun. 8 atau 9 Ya, tahun. dan setelah 8 umur si Yuyun yang diadopsi itu 8 tahun, dan alhamdulillah si kakeknya Mas ini itu dikaruniai sebuah anak, yaitu seorang anak yaitu bapaknya Masnya. Nah, karena takut, mungkin si Yuyun takut kecemburuan dalam keluarga, wah itu saya kan anak pungutan, kalau ini kan anak kandung, akhirnya si Yuyun itu nekat ya, mau membunuh bapaknya ini dengan cara mau difilmkan, mau ditenggelamkan di bak mandinya. Karena kakeknya ini tahu si Yuyun itu membahayakan, akhirnya kakeknya Masnya ini memberikan kepada orang lain lagi yang jauh katanya. Akan tetapi setelah setahun ternyata si Yuyun itu kembali lagi ke rumahnya kakeknya Masnya ini dengan keadaan yang sudah berbeda, seperti sudah di kedua dengan seram, sadis, dan menggunakan kampak. Tapi di kedua katanya udah sering sama kakeknya, jadi sering sayangnya sering gitu. Dan akhirnya karena itu membahayakan, mungkin akhirnya kakek berinisiatif untuk memindahkan ya, mungkin ya dijauhkan dari tempat tinggalnya si kakek. Tetapi setelah diantar untuk dipindah, malah kakeknya nggak pulang, dan diberi kabar ternyata kakeknya sudah tidak ada. Padahal pamitnya mau membuang si Yuyun atau memindahkan si Yuyun, malah jadinya nggak ada. Nah, ciri-ciri yang
disebutkan seperti di kedua memegang kampak itu mungkin Mas ini itu bisa mengaitkan dengan apa yang sedang kita hadapi ya. Ya, dan nama pun Yun dan tadi malam kita dapat informasi itu Nyun ya itu. Pernah tahu nggak lokasinya waktu itu di mana? lokasi peninggalannya kakeknya itu pernah diceritakan ya? Itu kalau tempat peninggalannya mungkin ya ini sih di Alas Tua kayak gitu. Ya. Cuma namanya itu boleh sebut nama juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nama hutannya. Itu di hutan Nganjir. Nganjir. Waktu itu di hutan Nganjir kakek saya ditemukan waktu polisi sudah tidak ada bernyawa. Nganjir, saya pernah dengar ini loh yang apa? Yang banyak yang di kebun itu alang-alang sama itu kami jauh ya. Iya. Ya intinya nggak terlalu jauh dari sini saya pernah dengar. Enggak, yang saya pun tahu itu di situ penghasil kami jalan sih bahasa Indonesia ya, Pak. Bukan kami jalan. Kami jalan apa? Serai. Penghasil Sebelah sananya lagi bang. Dekat situ lah nggak jauh dari situ kan. Pohon serai banyak tuh kan. Nah daerah situ kok arah ke barat sedikit pak. Tuh. Kalau Nganjir kan di kebun serai waktu itu saya pernah lihat bongkaran pohon serai banyak. Iya, pohon-pohonan itu. Betul. Nah itu. Ya, terima kasih banget lah ini informasi ini bagi saya malah justru sangat bermanfaat ya karena tim Grase itu selalu mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit itu akan kita kuatkan dan akhirnya kita ungkap. Nah dari informasi-informasi inilah tim Grase bisa berhasil melakukan sebuah misi yang besar. Ya begitupun dari segi video-video Mas Kras yang saya ikuti terus juga itu memang sangat bermanfaat bagi saya pribadi atau buat teman-teman sedulur yang lainnya ya. Karena saya pribadi di sini sangat bermanfaat, banyak kepositifan, banyak pelajaran yang harus saya tempuh dengan menggunakan cara kemuliaan atau kebijakan dari Mas Kras sendiri seperti itu. Saya mau bijak. Jadinya banyak ucapan-ucapan gitu. Iya, jadi saya di sini kan lebih sangat penasaran nih, apalagi saya kalau lihat Bang Marcel, kalau ini sebenarnya oh ini jatuhnya Bang Marcel ini. Cita aja. Punya pedes di bawah komentar ya. Iya lah orang takilanya dia alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berkah ya saya. Ya alhamdulillah berkah. Cita aja mas, nggak apa-apa mas. Saya lihatin, maaf nih ya mas, lihat ini kayak mirip yang saya ngefans itu loh mas. Siapa sih? Yang sungguh gitu. Aku sungguh masih sayang padamu. King. Ya mirip gitu deh. Lucu tapi ya. Semua juga. Suaranya, saya lihatnya namanya kayak gitu. Oh, Van Houten. Tapi kan bener itu sama Van Houten. Ya setiap Bang Charlie, ini ada fan-nya dari Setiaku, Bang Marcel dan Marsnya. Salam. Salam hormat buat Mas Charlie. Salam hormat. Hari suka lagu apa? Aku masih sayang. Istana Bintang. Iya. Saya siapa ya? Jangan mau gitu Pak. itu kebesaran kamu. Saya lupa punya pikiran sih ya. Monggo mas ininya mas disambil. Mas. Ya mau. Udah tambah lagi ya apa ini? Oh Ya. masnya nggak ngerokok mas? Iya tadi intinya kayak kurang sehat dan Bapak yang ngetah ya, monggo. Oh iya mas. Oh kita mau pikir. Ya kalau di sini cuman ya adanya kayak gini loh mas. Kalau banget ya ngopi. Karena hidup kan nggak cuma pahit, kalau pahit kita gambarnya sama kopi. Ya. Kalau yang teh kan itu hidup ada yang cepet-cepet gitu loh. kita dengarnya ya. Kedepan ya. Ya. Saya ngucapin dengan adanya Mas memberikan sebuah informasi seperti itu. Ya, berterima kasih banget ya saya. Betul. Karena dari informasi seperti inilah kami bisa bergerak. Ya mungkin kita bisa pertimbangkan nanti coba datang ke lokasi. Alas apa tadi? Nganjir.
Anjir. Ya, yang sebelah serangan agak Zaman dulu ya belum ada nganjir banget. anjir banget. Dulu ya belum ada, sekarang ada dari anjir. Anjiran berdasarkan dari kata agak kasar itu ya. Nganjir. ya kayak gitu aja. Di sini saya sifatnya bukan bang pansos sekali lagi ya. Oh yang enggak. Enggak, justru ini malah Kalau pansos Bukan nggak apa-apa. Iya. Saya sih ikhlas-ikhlas saja. Yang penting pansosnya barokah ya. Tetap berkarya dan tetap semangat buat tim Gasek yang sudah memberikan segala kepositifan dan bermanfaat untuk yang lainnya. Amin. Amin. Baik, nah, kurang lebih memang seperti itu teman-teman. Dan masnya ini sudah menceritakan, mungkin teman-teman sudah dengar sendiri. Barangkali nanti kita bisa menuju ke lokasi alas nganjir itu dengan harapan terkuatnya siapa sih sosok Nyun Yuyun. anak baik yang tersakiti akhirnya menjadi jahat. Apa kata-katanya gimana? Anak orang jahat timbul karena orang baik yang tersakiti. Hah? Nggak percaya. Loh, hantunya yang ngomongan. Ya iya, makanya kan realitanya kalau mau baik aja kan. Tapi itu ngomongnya mantap banget anak anak jahat itu tuh dari anak yang baik tersakiti sehingga dia menjadi jahat. Loh, kalau bicara yang tersakiti jadi jahat banget harusnya kan mungkin Mas Danang dari dulu udah jahat banget kan. Disakiti Saya gimana kan? kamu yang nyakiti. Kalau saya ini Judika. Aku yang tersakiti. Ya. Betas Judika. Ini lah soal hormat. Apa namanya? Mama Papa larang. Ngomong balaan. Iya. Larang apa larang bojo? Tapi ya kita langsung ada nanti malam ini. Dan sini soalnya Badang nggak bisa berangkat misalnya. Oh ya nggak apa-apa. Oke teman-teman, Badangi juga kenapa? Sakit. Flu ya. Iya kurang. Ya cuma paling dari situ sih. Kalau di sini hawanya sedang dingin mungkin. Iya. Lu burung apa ini? Saru. Jangan pelihara burung. Kamu juga? Kamu juga? Sedang kena flu. Oh, Badangik mah bukan bermaksud ini. Kamu juga Hormat pernah- Badangik. Iya. Orang salah hormat buat Badangik gitu. Lagunya apa? Bunga las. Elo makanya senangnya Elo ya. Masih ada. masih ada. Gemasif. Dikir masih. Iya. Oh. Kalau itu kotak hati kadang cik luar apa itu namanya? Flicker. Ya itu. Kamu ingat nggak, Man? Waktu ini nyanyi rock. Iya. Aku bukan boneka. Aku bukan bonekamu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin setelah ini kita bisa lanjut ke ngecek lokasi di sana ya. Iya. Apakah di sana ada potensi-potensi yang bisa kita gali, ataukah mungkin di sana sudah beda dengan apa yang sedang kita hadapi. Namanya usaha tidak ada salahnya. Nggak usah ditutup ini lanjut. Iya. Let's go. Let's go. Mas berarti ini motornya